Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam kepada Budia dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya karena kelompok kami 44 malam hari ini bisa menyampaikan hasil diskusi kami. Kami akan mempresentasikan bab 13 tentang evaluasi dan pelaporan efektivitas ICOFR atau Internal Control Over Financial Reporting. Kami dari kelompok 44 akan memperkenalkan diri, yaitu yang pertama Mbak Amelia Setiawati, yang kedua Ayu Indasari, yang ketiga Vina Nabila Baiti, yang keempat Alma Vanadia Buliana, yang kelima Khalifatun Hidayah. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Amelia Setiawati. Yang pertama ada terminologi dalam mengevaluasi kontrol defisiensi. Kelemahan dalam pengendalian atau kontrol defisiensi terjadi ketika desain atau penerapan pengendalian tidak memberikan kesempatan manajemen atau karyawan dalam kondisi normal untuk mencegah dan mendeteksi salah saji secara tepat waktu. Kelemahan terjadi ketika yang pertama pengendalian yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengendalian tidak ada. Yang kedua, pengendalian yang ada saat ini tidak didesain secara tepat. Kemudian ada terjadi ketika yang pertama pengendalian yang sudah didesain dengan baik tidak dijalankan. Yang kedua, personel yang melakukan pengendalian tidak memiliki atau kualifikasi yang memadai menjalankan pengendalian tersebut secara efektif. Selanjutnya, sebelum masuk ke tiga terminologi, ada kelemahan signifikan atau signifikan pengendalian atau gabungan dari beberapa kelemahan pengendalian yang berdampak negatif organisasi, pembukuan, proses dan melaporkan instansi yang berlaku umum. Selanjutnya ada kelemahan material atau material weakness, yaitu kelemahan signifikan atau kombinasi beberapa kelemahan signifikan dalam kemungkinan yang reasonable bahwa salah saji material pada laporan keuangan tahunan atau interim tidak dapat dicegah atau dideteksi. Kemudian terdapat tiga terminologi yang digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan. Yang pertama, probable. Kemungkinan kejadian tersebut terjadi atau terjadi di masa depan, atau likely to occur. Yang kedua, possible, yaitu kemungkinan terjadinya hal tersebut di masa mendatang atau kejadian tersebut terjadi lebih daripada remote tetapi lebih kecil daripada likely. Yang ketiga ada remote, yaitu kemungkinan terjadinya kejadian tersebut di masa datang atau kejadian tersebut terjadi relatif kecil. Kemudian ada tujuan pengujian atau test object. Desain pengujian pengendalian beroperasi sebagaimana yang didesain. Kemudian ada tujuan pengendalian atau kontrol objektif, yaitu tujuan terkait pengendalian internal atas pelaporan keuangan untuk mencapai asersi yang mendasari pelaporan keuangan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ayu. Evaluasi kontrol exception dan defisiensi. Kerangka yang digunakan mendefinisikan langkah untuk penilaian termasuk 1. Definisi apakah temuan merupakan kontrol exception atau kontrol defisiensi. Yang kedua, menentukan apakah kontrol defisiensi tersebut dianggap sebagai defisiensi, signifikan defisiensi, atau material weakness.
Dan di dalam materi juga terdapat tabel yang dapat dipelajari, yaitu kotak 1 dan kotak 3, yaitu tujuan pengujian terpenuhi dengan beberapa pertimbangan. 1. Tingkat deviasi terkait dengan frekuensi kinerja pengendalian. Yang kedua, faktor kualitatif. Yang ketiga, apakah exception ini menghasilkan salah saji laporan keuangan. Dan kotak 2, jika tujuan pengendalian tidak terpenuhi terdapat dua pilihan, yaitu jika exception yang diobservasi dan menghasilkan tingkat deviasi yang diyakini tidak dapat mewakili populasi, misal karena sampling error, pengujian dapat direevaluasi dan diperluas. Yang kedua, jika exception yang diobservasi dan menghasilkan tingkat deviasi yang diyakini dapat mewakili populasi, exception tersebut dianggap sebagai kontrol defisiensi dan tingkat signifikansinya dinilai. Slide selanjutnya yaitu kontrol defisiensi sebaiknya dievaluasi menggunakan secara kuantitatif dan kualitatif dengan memperhatikan faktor berikut. 1. Compensating control. Kedua, kemungkinan terjadinya defisiensi. Yang ketiga, volume transaksi. Yang keempat, defisiensi sebelumnya. Yang kelima, jumlah lokasi pengujian. Yang keenam, asersi terkait defisiensi. Yang ketujuh, fraud. Yang kedelapan, pemahaman terhadap dampak atas akun laporan keuangan. Dan yang ke-9 yaitu pemahaman atas proses bisnis terkait laporan keuangan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vina Nabila. Saya akan menjelaskan tentang menarik kesimpulan akhir atas keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Kelemahan atau defisiensi dianalisis secara individual maupun agregat terkait dengan akun signifikan, pengungkapan dan komponen COSO terkait. Agregasi kelemahan aktivitas pengendalian berdasarkan saldo akun, signifikan dan pengungkapan ini penting, mengingat apabila terdapat beberapa kelemahan pengendalian pada saldo akun atau pengungkapan tertentu, maka akan meningkatkan kemungkinan salah saji. Kesimpulan secara menyeluruh atas efektivitas desain dan operasional pengendalian internal atas pelaporan keuangan sebaiknya mempertimbangkan 1. Bukti yang dikumpulkan selama evaluasi. 2. Hasil penilaian pengendalian tingkat entitas. 3. Hasil penilaian pengendalian umum TI. 4. Hasil evaluasi pengendalian desain pada level proses. 5. Hasil pengujian pengendalian pada level proses. 6. Hasil aktivitas pengetahuan. 7. Kesenjangan pengendalian yang dapat diidentifikasi dan signifikan dari dampaknya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. 8. Bukti yang memuaskan atas resolusi dari GAP yang teridentifikasi. 9. Konsultasi dengan pihak terkait, termasuk komite audit, tim ahli eksternal, dan akuntan publik independen. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Alma Avanada. Bagaimana mengkomunikasikan laporan pengendalian internal atas pelaporan keuangan, yaitu setelah pihak manajemen mengformulasi kesimpulan akhir, komunikasi atas hasil penilaian terkait hal berikut harus dikomunikasikan dengan baik.
sebagai berikut. 1. Seluruh signifikan defisiensi dan material weakness pada level desain dan operasional, pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan perusahaan untuk mencatat, memproses, menyimpulkan, dan melaporkan informasi keuangan. 2. Segala bentuk fraud, baik material maupun tidak, yang melibatkan manajemen atau karyawan lainnya yang memiliki peran signifikan dalam perusahaan. Tanggung jawab manajemen adalah harus mengkomunikasikan hasil evaluasi pengendalian internal yang terdiri dari 1. Tanggung jawab manajemen untuk mengembangkan dan memelihara kecukupan pengendalian internal atas pelaporan keuangan dalam perusahaan. 2. Kerangka yang digunakan manajemen sebagai kriteria dalam melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. 3. Kesimpulan manajemen atas efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan perusahaan saat akhir tahun. 4. Akuntan publik independen yang mengaudit pelaporan keuangan yang dimasukkan dalam laporan tahunan juga telah melakukan atestasi dan melaporkan evaluasi manajemen atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Berikutnya, pertimbangan lain yang perlu dikomunikasikan. 1. Ketika perusahaan mengidentifikasi adanya signifikan defisiensi, perusahaan tidak diwajibkan untuk mengungkapkan ke publik terkait eksistensi dan sifat signifikan defisiensi. 2. Ketika signifikan defisiensi terjadi bersama dengan kelemahan pengendalian lainnya dianggap sebagai material weakness, manajemen harus mengungkapkan kelemahan material ini. Perubahan maupun dalam pengendalian internal atas laporan keuangan perusahaan yang timbul selama kuartal akhir yang mempengaruhi secara material pengendalian internal atas laporan keuangan wajib untuk diungkapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Oliva. Pendokumentasian laporan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Laporan pengendalian internal atas pelaporan keuangan terdiri dari informasi sistematis yang meliputi 1. Aturan pengendalian internal, artinya informasi regulasi spesifik untuk mendukung pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang kedua, tujuan untuk mengevaluasi desain data dan implementasi di tingkat entitas, transaksional, dan teknologi informasi, termasuk penilaian manajemen atas hasil evaluasi. Yang ketiga, prosedur menjelaskan langkah untuk melakukan evaluasi atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang keempat, cakupan merupakan cakupan evaluasi di setiap level tingkat entitas transaksional dan teknologi informasi. Yang kelima, periode merupakan periode evaluasi. Yang keenam, lokasi tentang informasi terpilihnya lokasi untuk tujuan evaluasi. Selanjutnya, pendekatan dan metodologi menjelaskan pendekatan dan metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selanjutnya, summary of deficiency tentang informasi terkait kelemahan yang teridentifikasi di level entitas transaksional dan teknologi informasi. Terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam pelaporan keuangan. 1. Menghindari penggunaan fase yang subjektif seperti sangat efektif. Yang kedua, tidak menggunakan kalimat negatif asuransi seperti tidak terdapat hal yang menyebabkan manajemen menyimpulkan bahwa pengendalian internal atas pelaporan keuangan perusahaan tidak efektif. Yang ketiga, manajemen tidak diizinkan untuk menyimpulkan bahwa kesimpulan pengendalian internal atas pelaporan keuangan adalah efektif apabila terdapat satu atau lebih kelemahan material. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan,
Kami minta maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.